bank daerah kita, kita dorong support agar ada akses modal yang cukup ringan dengan bunga yang ringan tanpa agunan. Adanya program ini makan bergizi gratis itu loh. Semua orang kan membeli bahan pangan pokok yang dalam waktu yang bersamaan. Itu kalau tidak kita sikapi dengan bijak itu sangat berpotensi menimbulkan inflasi. Menjadi anggotanya dan aplikasinya juga cukup mudah. Dan kalau tidak bisa silahkan datang ke dinas akan melayani, kita dorong untuk melayani. UMKM tidak hanya sekedar menghasilkan menjual produk, namun juga bisa membangun brand yang cukup experience dan Halo pemirsa, senang sekali bisa berjumpa kembali pastinya ya di podcast kebanggaan kita, podcast Pojok Sibakul, persembahan Dinas Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan pastinya semoga semua yang hadir menyaksikan ini gitu ya, itu bisa selalu sehat, bahagia, dan selalu sukses dimanapun berada. Amin. Dan bersama dengan saya Tifa, nanti kita akan membahas tema yang akan sangat menarik mengenai mewujudkan paradigma perekonomian yang inovatif di DIY. Nah, kalau kita tahu kan saat ini DIY ini lagi beranjak gitu ya, dimana kita sedang menuju satu sistem perekonomian yang tentunya berkelanjutan, kemudian juga inovatif, dan yang harus kita ketahui bersama ini juga ditekankan pada pondasi yang kita butuhkan bersama seperti kreativitas dan juga berbasis teknologi. Nah, beriringan dengan itu pula, yang namanya koperasi dan juga UKM sebagai pilar ekonomi kerakyatan memang selalu dituntut untuk terus adaptif, baik untuk memberikan pelayanan yang excellent dan juga servis kepada para anggotanya, dan juga bisa memberikan nih, seperti apa sih responsif yang bisa diberikan kepada yang dibutuhkan untuk saat ini dan juga masa yang akan datang. Nah, untuk itu kali ini saya sudah hadir bersama dengan ada 3 orang narasumber. Langsung saya perkenalkan. Yang pertama adalah Ketua Komisi B DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta, Ibu Andriana Wulandari SEMIP. Halo Bu Ndari. Halo Mbak Tifa. Kabar baik Bu hari ini? Alhamdulillah, puji Tuhan baik, tetap gaspol. Baik, tetap gaspol ya. Pokoknya semangat 45 terus ya Bu ya. Oke. Terima kasih Bu udah hadir, dan kemudian juga sudah hadir di tengah-tengah kita adalah Kepala Biro Perekonomian dan SDA Setda Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak Eling Priswanto, SEMM yang akrab disapa Pak Wawan ini ya? Ya. Oke, halo Pak Wawan, apa kabarnya? Kabar baik. Baik ya? Baik. Sehat, selalu semangat untuk DIY. Baiklah, semangat. Dan kemudian juga sudah hadir, ini adalah Direktur Utama PT Umat Mandiri Berkemajuan, Ibu Uwangwari SEMEK, yang akrab disapa dengan Ibu Awang ya? Halo Ibu, apa kabarnya? Halo, kabar baik Mbak Tifa, alhamdulillah. Baik. Wow, senang sekali nih bisa hadir turut bersama kita bersama di hari ini. Sebuah kehormatan bagi kami. Baiklah, oke, ini kalau ngomongin soal paradigma yang saat ini sedang kita wujudkan bersama, bagaimana sih kemudian perekonomian bisa terus adaptif dan pastinya inovatif ya. Saya harus langsung ke Bu Ndari dulu deh. Ini kalau ngomongin soal pandangan Ibu, Bu, tentang seperti apa sih perkembangan dari sektor koperasi dan juga UMKM yang menurut Ibu saat ini sedang berkembang sekali nih di DIY. Monggo Bu. Ya, terima kasih Mbak Tifa. Iya. Ketika bicara masalah koperasi dan UMKM di daerah Istimewa Yogyakarta, kalau saya nanti bisa dibetulkan ya, atau diralat lah, karena data ini saya browsing kan gitu, bahwa kita hari ini tercatat 1.698 koperasi yang ada di daerah Istimewa Yogyakarta yang statusnya konvensional, kan gitu. Selain itu dari Dinas Koperasi dan UKM DIY tercatat bahwa ada sekitar 340-an ribu penggiat UMKM yang ada di daerah Istimewa Yogyakarta, atau sekitar 94% adalah usaha mikro. Wow. Nah, ini kita dari data tersebut kita bisa melihat bagaimana hari ini perkembangan koperasi dan UMKM yang ada di daerah Istimewa Yogyakarta cukup signifikan. Sehingga apalagi kemarin data yang terakhir itu sebanyak ada 410 koperasi merah putih yang sudah dilegalkan di daerah Istimewa Yogyakarta dari 438 kelurahan di daerah Istimewa Yogyakarta yang menerima pengesahan badan hukum, walaupun secara operasional baru belum semuanya
sesuai target yang dicanangkan oleh pemerintah pusat. Nah, pastinya di dalam perkembangan hari ini koperasi cukup menjadi soko gurunya perekonomian yang ada di daerah istimewa Yogyakarta, sehingga banyak penggiat UKM yang tumbuh dari bawah bahkan mampu bertahan ketika terjadi pandemi COVID, dan di era global ini cukup menjadi suatu hal yang luar biasa, menjadi peluang yang luar biasa, sehingga kalau kita lihat perkembangan koperasi dan UMKM di daerah istimewa Yogyakarta ini sangat menggembirakan, sehingga pastinya Komisi B terus mendorong agar kebijakan daerah benar-benar berpihak pada pelaku UMKM atau penggiat UMKM, penggiat usaha kecil, baik dari regulasi, perizinan harus semuanya bisa penggiat UMKM dari NIB sampai merek dagang, PIRT sertifikasi halal bisa terfasilitasi, dan juga mampu mengakses permodalan, dan kita dengan bank daerah kita dorong support agar ada akses modal yang cukup ringan dengan bunga yang ringan tanpa agunan. Nah, ini kan menjadi salah satu program kegiatan yang selalu kita dorong agar banyak pelaku penggiat usaha yang tumbuh dari bawah dan ini mampu bertahan di tengah tantangan global yang luar biasa ini, yang dalam tanda kutip hari ini katanya, kalau nanti boleh dibenarkan oleh Bu Awang dan Pak Wawan, bahwa perekonomian kita sedang tidak baik-baik saja kan. Tapi yang luar biasa pastinya ini menjadi perkembangan yang cukup menggembirakan terkait perkembangan koperasi dan UMKM yang ada di daerah istimewa Yogyakarta, Mbak Tifa. Perkembangan sekecil apapun tetap harus kita apresiasi, dan kita syukuri ya Bu ya, sebagai modal kita melangkah lagi, lebih kuat lagi ke depannya. Oke, baiklah. Ini kalau dari sudut pandang Bunda tadi sudah seperti itu. Saya butuh tahu dari sudut pandang seorang Pak Wawan, ya Pak ya, ini persis di sebelah saya soalnya ya Pak. Seorang. Iya dong. Nah, ini bagaimana Pak? Ini kalau Bapak melihat kondisi perekonomian di DIY sendiri, karena lingkup kita bahas yang DIY dulu deh, yang paling deket ya Pak ya, itu seperti apa? Jadi kalau bicara perekonomian DIY memang kita perlu berhati-hati, karena kalau kami dari sisi pemerintah memandang kondisi pertumbuhan ekonomi DIY ya tetap optimis. Kalau mungkin tadi Mbak Dari sampaikan sedang tidak baik-baik saja. Ya memang kalau secara kasat mata di lapangan kadang kita lihat kondisi pasar juga sepi, pedagang banyak mengeluh, kemudian toko-toko sepi, banyak lah curhatan-curhatan masyarakat ke kami. Tapi kalau kita bicara secara data sebenarnya hal tersebut sebenarnya ya kurang pas juga, karena kenyataannya di DIY untuk triwulan kedua 2025 itu justru masih melanjutkan tren pertumbuhan yang positif. Ya, kami ambil data baik itu dari BPS, dari Bank Indonesia, bahwa PDR PDI itu tercatat justru sebesar 5,49%. Itu year on year pada triwulan kedua 2025. Dan ini kita patut berbangga juga, karena ini DIY ternyata pertumbuhan ekonominya lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 5,11%, dan ini merupakan yang tertinggi se-Jawa. Iya, se-Jawa. Bahkan kita patut berbangga juga bahwa ini lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional. Berarti mengalahkan kayak Jakarta gitu-gitu? Iya, se-Jawa kita paling tinggi. Dan nasional juga tertinggi. Yaitu kalau secara perbandingan dengan Jawa, perbandingan sebesar 5,24%, sedangkan untuk nasional 5,12%. Nah, ini kan tentunya pertumbuhan ekonomi yang cukup bagus ini tentunya ditopang dari beberapa sektor ya. Setelah kita sempat terpuruk tadi disinggung juga Bu dari pandemi yang seperti itulah, Bapak Ibu juga sudah ini ya, besok pandemi kita sempat agak melambat, kemudian ditambah dengan kebijakan mungkin efisiensi anggaran yang sedikit banyak juga berpengaruh juga itu. Tapi kita terus berupaya karena beberapa sektor di DIY yang cukup menjadi penopang ya perekonomian DIY. Ada
sektor pariwisata itu terus menggeliat. Bahkan dari pencatatan teman-teman Dinas Pariwisata DIY itu signifikan sekali terus mengalami peningkatan. Wow. Dan ini tapi itu juga harus ini juga ya, harus hati-hati juga. Kadang peningkatan wisatawan itu jangan sampai nanti, karena kami di perekonomian ya, jangan sampai nanti dampaknya ke inflasi. Kemudian mungkin karena banyak wisatawan ke sini terkait dengan stok LPG atau stok bahan bakar, itu juga menjadi perhatian kita. Jangan sampai yang kita harapkan wisatawan banyak datang ke Jogja justru menimbulkan masalah-masalah yang mungkin bisa kita antisipasi lebih awal. Kemudian dari si sektor pertanian, DIY juga masih menjadi pilar, terbukti ketahanan pangan kita cukup bagus. Memang di berbagai daerah ada ini ya, terjadi inflasi, apalagi ini Bu, Mbak Tifa? Iya. Adanya program ini makan bergizi gratis itu loh. Semua orang kan membeli bahan pangan pokok yang dalam waktu yang bersamaan. Itu kalau tidak kita sikapi dengan bijak itu sangat berpotensi menimbulkan inflasi. Nah, kita bicara UMKM juga itu menjadi salah satu sektor yang menjadi tulang punggung perekonomian DIY. Dari beberapa hal tadi saya sampaikan, tentunya juga ada faktor pendorong lain terkait dengan bagusnya pertumbuhan ekonomi di DIY. Antara lain adanya kenaikan upah minimum provinsi di tahun 2025 sebesar 6,5%. Itu juga mendorong pertumbuhan ekonomi yang bertumbuh cukup bagus. Kemudian karena kami di pemerintahan ya, berbagai program implementasi kegiatan program yang langsung ke masyarakat juga itu mendorong kinerja di berbagai lapangan usaha, sehingga pertumbuhan ekonomi kita cukup bagus. Kemudian tadi saya sampaikan juga yang terkait kinerja pertanian itu juga didukung oleh ini peningkatan produksinya dengan membaiknya musim. Jadi kemarin kan beberapa waktu ada El Nino. El Nino, kemudian kondisi cuaca yang saat ini mungkin lebih kondusif. Jadi beberapa hal itu meskipun kita rasakan mungkin kita tidak sedang baik-baik saja ekonominya, tapi secara perhitungan data dan analisis secara angka kita cukup bagus Mbak dari pertumbuhannya. Karena itu kalau kami sih bukan yang ini ya, bukan yang ngitung, karena itu sudah ada instansi sendiri. Jadi dari BPS maupun dari teman-teman BI sudah melakukan analisis dan memang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi di DIY bertumbuh cukup bagus. Yang penting stabilitas perekonomiannya tetap terjaga ya. Jadi kita juga tetap tenang nih, maksudnya tidak menimbulkan satu kekhawatiran yang berlebihan gitu. Betul, kan. Betul, dan itu adalah salah satu fungsi kami di tim pengendalian inflasi daerah, adalah salah satu fungsinya adalah komunikasi efektif ke masyarakat. Jadi saya sangat dengan program-program seperti ini karena ini bisa kami manfaatkan memberikan informasi kepada masyarakat supaya tetap tenang, tidak melakukan aksi borong atau apapun atau bahkan. Jadi mohon disupport Bu untuk acara seperti ini ke depan. Kami sangat ini karena kami butuh juga memberikan informasi ke masyarakat sehingga ketugasan kami terkait inflasi bisa berjalan, dan tentunya itu kan kami butuh dukungan beliau dari Dewan. Betul. Ini sinergi nanti juga akan saya tanyakan juga nih, karena pasti harus bergerak bersama, berjalan beriringan ya. Betul. Bicara perekonomian luas sekali Mbak, nggak bisa kita jalan sendiri. Siap. Baik, saya geser dulu ke Bu Awang ini ya. Nah, ini saya juga baru dengar nih, ini ada yang namanya PT Umat Mandiri Berkemajuan. Nah, ini mungkin juga jadi satu hal yang menarik dan mungkin juga bisa disampaikan kepada pemirsa yang saat ini sedang menonton podcast kita di Pojok Sibakul. Ini sebenarnya perseroan terbatas yang seperti apa? Saya dengar katanya ini ada dan tumbuh di salah satu universitas di Yogyakarta ya. Betul. Mau nggak Bu, boleh disampaikan nih profilnya bagaimana? Iya, baik Mbak Tifa. Memang bicara ekonomi itu bicara kreativitas. Nah, dan kita di Jogja tentunya kita sudah tahu sebagai kota pelajar, tumbuhlah banyak universitas-universitas di Jogja, khususnya universitas swasta. Betul. Nah, kami di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, kreativitas tumbuh dari unit-unit bisnis yang ada di dalam kampus, kemudian kita dirikan dalam bentuk holding, yaitu dalam bentuk PT. Nah, kami dirikan namanya PT Umat Mandiri Berkemajuan atau PT UMB, Mbak Tifa. Nah,
PT UMB ini memiliki 12 unit bisnis loh Mbak. Nah 12 unit bisnis ini yang ada di dalam kampus, salah satunya unit bisnisnya adalah koperasi, lembaga keuangan. Itu yang berbadan hukum koperasi tentunya. Kemudian kita juga punya unit bisnis digital. Jadi kami punya layanan digitalisasi. Jadi UTC namanya, UMB Tekno Kreatif. Karena kita bicara kreativitas tidak bisa lepas dengan yang namanya digitalisasi. Jadi kami ada unit bisnis yang memang kreativitasnya yang membuat aplikasi-aplikasi begitu. Lalu kita juga punya layanan AMDK, air minum dalam kemasan. Banyak ya Bu ya? Banyak Mbak, ada 12 unit bisnis. Nah, untuk apa sih PT ini kita dirikan di perguruan tinggi gitu? Yang pertama tujuan kami adalah untuk menambah income generating di luar SPP. Karena tadi persaingan di kampus juga lumayan cukup ketat ya, sehingga memang kita sebagai industri di kampus ya tetap harus punya inovasi. Bagaimana caranya mendapatkan pendapatan selain dari SPP. Kemudian yang kedua sebagai strategi diferensiasi. Ya tadi kreativitas dalam berbisnis ini kita lakukan di dalam lingkungan kampus. Kemudian karena kampus kami sudah besar di UMY, alhamdulillah punya beberapa aset yang tidak produktif. Nah akhirnya kita bagaimana membuat aset-aset yang tidak produktif ini kita manfaatkan dan kemudian kita jadikan sebuah kreativitas bisnis gitu. Seperti kita punya lapangan bola nih yang berstandar FIFA internasional. Lalu kemudian kita juga punya beberapa fasilitas-fasilitas yang itu kita kelola secara profesional melalui PT gitu. Lalu kemudian kalau bicara dengan kampus bagaimana melakukan inklusi keuangan ya agar keuangan di dalam kampus itu berkutat di dalam, lalu kita tidak memanfaatkan potensi-potensi keuangan yang ada di dalam kampus. Itu mungkin Mbak Tifa, kreativitas kami di dalam kampus yang membentuk sebuah perseroan terbatas membawahi beberapa unit bisnis agar kreativitas bisnis ini tetap terjaga. Dan ini dilakukan secara profesional gitu. Termasuk di dalamnya kita bersinergi dengan kampus untuk menampung alumni. Alumni bisa bergabung dengan kami, lalu kemudian bisa dalam bentuk memang bekerja sebagai karyawan di PT atau juga bisa sebagai tempat magang atau penelitian atau banyak kolaborasi yang bisa kita bantu kerjasamakan dengan kampus dan startup yang muncul di dalam kampus. Gitu. Wow, jadi alumni ini di sini perannya malah justru bisa dibutuhkan juga ya sangat untuk mengembangkan juga gitu. Iya, wah sangat seru. dibutuhkan untuk alumni berperan di dalam perusahaan. Oke, ini berarti juga ada salah satu BMT juga ya yang ada di dalam holding itu tadi begitu? Salah satu unit bisnis kami adalah koperasi, koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah. Koperasi ini bukan koperasi mahasiswa ya Mbak Tifa, tapi ini koperasi yang memang kita dirikan bagaimana untuk melayani masyarakat umum dengan transaksi dengan konsep syariah. Nah dulu kami berpikir mahasiswa ini tidak bisa kami jadikan segmen pasar Bundari. Karena kami berpikir mahasiswa ini BMT-able lah ya. Tapi seiring perjalanan waktu gitu dan sekarang mahasiswa dijadikan sebagai target marketnya pinjol. Nah akhirnya kami hadir gitu. Hadir bagaimana kami bisa mendampingi, membersamai mahasiswa agar mereka tidak terjerat di pinjol. Baik itu untuk kebutuhan akademiknya maupun untuk kebutuhan pengembangan bisnisnya. Karena sekarang sudah banyak mahasiswa yang memiliki bisnis-bisnis yang dengan konsep startup. Mereka bekerja juga, mereka kuliah juga punya sampingan pendapatan yang itu mereka justru bekerjanya dengan ala-ala milenial lah gitu. Sebagai influencer, sebagai dia marketing digital gitu. Itu memang perlu pendampingan secara finansial. Nah ini kami membersamai mahasiswa dan juga masyarakat untuk tumbuh berkembang melalui konsep keuangan secara syariah di BMT UMY. Wow, oke. Jadi memang ini kayaknya bakal ada lini-lini baru ya. Insya Allah. Yang kedepannya akan terus digodok lagi karena kalau saya dengar tadi
bahkan dari satu ide aja bisa dari satu jadi dua, dari dua jadi tiga, dan itu akan Betul. terus beranak pinak gitu. Betul, Oke, betul. luar biasa. Nah, ini saya jadi penasaran. Kalau dari sisi Bundari sendiri, Bu, ini kan kalau tadi kita dengar bersama kalau Bu Awang ini cerita sudah banyak perkembangan di dalam lini bisnis yang ada di universitas itu sendiri, Bu. Tapi kalau sejauh ini dari Komisi B DPR DDI seperti apa sih, Bu, dukungannya atau katakanlah peran sertanya untuk bisa terus mendorong transformasi pelayanan yang memang ada di koperasi atau bahkan juga UKM agar nantinya bisa lebih profesional, lebih mandiri, apalagi kalau kita tahu ini zamannya udah serba digitalisasi kan, Bu. Ini sudah seperti apa, Bundari? Ya, Mbak Tifa, terima Iya. kasih. Jadi perlu kita pahami bersama, suka tidak suka, mau tidak mau, hari ini yang namanya transformasi digital untuk apalagi untuk koperasi itu harus dilakukan. Karena bagaimanapun pemerintah daerah khususnya DPRD ini dorong melalui anggaran kita agar adanya pelatihan ataupun literasi keuangan, literasi manajemen bagi koperasi yang ada di daerah Istimewa Yogyakarta agar mereka melek terhadap IT, melek terhadap digitalisasi sehingga anggaran yang kita usulkan ataupun kita dorong pastinya kita akan lakukan itu. Ya, kita terfokus hari ini salah satunya adalah bagaimana transformasi digital ini bisa diberikan untuk pelatihan-pelatihan, peningkatan sumber daya manusianya, bahkan kelembagaannya koperasi yang ada di daerah Istimewa Yogyakarta dengan program kegiatan yang dilaksanakan oleh dinas terkait. Nah, sehingga pastinya ini menjadi ranah kami di dalam fungsi kami terkait regulasi anggaran dan controlling ini pastinya ini akan kami lakukan dan kami kawal betul dengan serius terkait bagaimana dukungan kami terhadap transformasi digital terhadap koperasi-koperasi yang ada di daerah Istimewa Yogyakarta, walaupun tidak mungkin dalam satu tahapan, pastinya akan bertahap. Kita akan lihat, kita akan by data, harus kita minta kepada dinas terkait untuk memberikan data, by data terukur pastinya, yang valid ya, yang Bu, ya? valid Nah. sehingga betul-betul anggaran program kegiatan itu tepat sasaran, Iya, sehingga pastinya yang namanya transformasi digital untuk koperasi ini ataupun koperasi-koperasi yang ada di daerah Istimewa Yogyakarta ini betul-betul mendapatkan manfaat dari program kegiatan terkait transformasi digital ataupun terkait literasi terhadap digital di koperasi-koperasi yang ada di daerah Istimewa Yogyakarta. Tadi disampaikan oleh Bu Awang bahwa koperasi beliau sudah melakukan itu. Dengan sekarang suka tidak suka hari ini banyak masyarakat yang tertipu adanya pinjol. Itu kan juga dengan digital yang hanya dengan mudahnya foto, dan cepat, dan ini juga harus menjadi salah satu tantangan bagi perbankan bahkan koperasi untuk bisa melakukan hal yang sama, kan itu. Hal yang sama itu bukan terkait efek dari pinjol yang banyak pinjol-pinjol dalam tanda kutip fiktif dan hanya untuk melakukan hal-hal yang tidak baik ataupun negatif, tapi bagaimana itu tadi yang dilihat cepat melayani, cepat dengan prosesnya, bagaimana orang menabung untuk ataupun simpan pinjam ataupun melakukan akses secara digital, itu yang harus dilihat hari ini pada perbankan ataupun koperasi-koperasi yang ada di daerah Istimewa Yogyakarta, sehingga ini menjadi salah satu tren yang kita lihat bahwa kemudahan-kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses dalam hal pembiayaan itu cukup menjadi sebuah kebutuhan masyarakat untuk cepat dan secara ini tidak harus datang sendiri ataupun antri yang panjangan gitu, sehingga ini betul-betul menjadi daya dorong kami untuk bagaimana inisiatif digitalisasi koperasi dan kolaborasi dengan marketplace yang ada di DIY ataupun di daerah ini ataupun yang dimiliki oleh negara kita ataupun bahkan mancanegara ini bisa terakses agar koperasi dan UMKM yang ada di daerah Istimewa Yogyakarta ini bisa menembus pasar nasional bahkan internasional. Ngaten, Mbak. Oke, jadi dukungan selalu ada. Oh ya. Apalagi dalam segi anggaran itu tadi yang tadi kalau saya coba highlight dalam bentuk pelatihan-pelatihan, karena memang sekarang literasi digital, literasi keuangan itu juga harus saling barengan gitu loh, Bu, nggak bisa dipisahkan. Tidak bisa. Dan tadi juga malah saya tangkap dari obrolan Bundari ini justru juga menimbulkan awareness yang tinggi loh untuk kita semuanya, bukan hanya dari segi penganggaran tapi juga wah ini kayaknya
Bundari bakal sering-sering sidak juga nih ke bawah nih ya. Langsung lihat mana nih ya yang memang ini potensial, mana ya yang ini harus di-cut apa gimana segala macam, karena pinjol nih ini ngeri sekali sih Bu memang. Ya, salah satunya dorongan dari Komisi B DPRD DIY, salah satunya ada aplikasi Sibakul bagi penggiat UMKM yang ada di daerah Semeru juga, itu kan transformasi digital sehingga mereka bisa menjadi anggotanya, dan aplikasinya juga cukup mudah. Dan kalau tidak bisa silahkan datang ke dinas akan melayani, kita dorong untuk melayani agar bisa membantu para masyarakat untuk bagaimana bisa menggunakan yang berbasis digital, entah koperasi, entah penggiat UMKM yang ada di daerah Istimewa Yogyakarta ini betul-betul semuanya berbasis digital hari ini. Oke, siap. Pak Wawan, saya mau minta suaranya Pak. Boleh. Mau ngobrol sama Bapak maksudnya. Pak, ini kalau dari sisi atau konteks peningkatan inovasi gitu ya Pak ya, ini seperti apa sih Pak kalau menurut Bapak yang dirasa apa ya, kayak semacam upaya dari Pemda sendiri untuk bisa mendorong pegiat usaha gitu ya di DIY agar nantinya bisa memberikan transformasi pelayanan yang jauh lebih mandiri, lebih excellent, lebih profesional, yang pasti itu seperti apa? Iya, baik Mbak Tifa. Kalau kita bicara terkait dengan transformasi, tentunya hal ini menjadi salah satu fokus juga di kami di pemerintah daerah Istimewa Yogyakarta. Kita melakukan pendekatan dari sisi dua hal, yaitu dari sisi ekosistemnya maupun kapasitas. Jadi kalau dari sisi pembangunan ekosistem inovasi, mungkin tadi sudah banyak didiskusikan juga, dan tentunya ini melalui dukungan dari berbagai pihak, melalui Dinas Koperasi dan UKM DIY, kita membangun sarana-sarana untuk mempertemukan para pelaku usaha dengan mungkin akademisi, kemudian dengan masyarakat lain yang terkait. Jadi melalui pembangunan misalnya ruang-ruang co-working space, kemudian innovation hub, kemudian beberapa sarana-sarana yang memungkinkan bisa bertemunya antara pelaku usaha dengan akademisi, praktisi, atau bahkan dengan startup. Jadi hal-hal seperti itu terus kita kita perbanyak, dan mungkin ke depan bisa tentunya dengan dukungan Mbak Dari ini bisa kita buat co-working space yang di tempat-tempat lain yang strategis, yang memungkinkan teman-teman pelaku usaha bisa lebih intens untuk bertemu. Kemudian kalau dari sisi kapasitas, kami dari Pemda DIY, ini lagi-lagi melalui banyak dilakukan oleh teman-teman di Dinas Koperasi juga, banyak melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya upgrade skill, capacity building mungkin gitu ya. Jadi dari berbagai pelatihan, kemudian pendampingan terhadap koperasi-koperasi itu supaya mereka bisa lebih operasional dan bisa menghasilkan profit yang seperti diharapkan. Ini tidak hanya sifatnya tidak hanya teknis, tapi juga kita berharap bisa meningkatkan soft skill mereka. Gitu. Itu juga penting ya Pak? Iya. Jadi mungkin bagaimana wawasan mereka terkait dengan digital marketing, kemudian manajemen keuangan yang modern, kemudian bagaimana mereka melakukan standar pelayanan yang lebih bagus ke depannya, hingga mungkin kalau mereka punya produk, bagaimana teman-teman pelaku usaha UMKM koperasi ini bisa branding mereknya, penguatan branding gitu. Jadi kami harapan kami sih UMKM tidak hanya sekedar menghasilkan menjual produk, namun juga bisa membangun brand yang cukup experience dan profesional. Jadi membangun brand yang mungkin dikenal oleh masyarakat luas. Kami harapannya sih seperti itu, tapi kan itu bukan hal yang mudah Mbak, harus ya melalui step by step lah. Cita-cita besarnya seperti itu. Ada anak tangganya ya memang ya. Kemudian dari berbagai forum yang kami adakan, kami juga banyak mengundang, mungkin sampai lini terendahnya di pemerintahan. Kami sering mengadakan koordinasi forum dengan Bapak Ibu Kepala Desa, Kepala Kelurahan, dengan mendatangkan narasumber dari wirausaha muda,
kami datangkan sebagai narasumber sehingga bisa menambah wawasan teman-teman di lini terendah pemerintahan itu bisa menggerakkan mungkin koperasi yang ada di kelurahannya. Oh, sharing Bisa, ini success story gitu ya Pak? betul. Jadi kemarin siang kami baru mengundang salah satu narasumber dari Wirausaha Muda. Saya tidak usah sebut namanya, nanti tidak promosi. Jadi salah satu pengusaha muda ice cream terkenal di DIY saya undang. Saya minta berbicara sukses story-nya. Bagaimana dia sampai mencapai, bahkan dia sudah bisa ekspor. Wih. Dari situ dia yang memproduksi es krim dan susu dan berbagai produk turunannya bisa mengembangkan menjadi semacam klaster-klaster peternak sapi, dan itu bisa menjadi kesempatan juga untuk mengoptimalkan lahan-lahan mungkin tanah kas desa di DIY yang mungkin masih dalam tanda kutip nganggur ya. Dia bisa dia menawarkan, Bapak Ibu Lurah kalau bisa nanam tanaman untuk pakan sapi, saya bersedia membeli berapapun, karena dia juga punya peternakan sapi. Nah ini hal-hal seperti ini wawasan teman-teman perlu kita buka sehingga perekonomian di DIY tidak bisnis as usual, hanya polanya gini, tapi tetap perlu kita buka wawasannya sehingga mereka bisa menerjemahkan ke program-program yang di lini terendahnya pemerintahan. Kemudian dari sisi teknologi, Pemda DIY juga terus mendorong adanya adopsi teknologi yang memfasilitasi akses terhadap platform digital. Tadi disebutkan melalui Sibako, lagi-lagi oleh teman-teman Dinas Koperasi juga ini sampai sekarang sudah cukup bagus Mbak kinerjanya. Karena ini menjadi salah satu langkah kami Pemda DIY untuk menjembatani bagaimana UMKM itu bisa masuk ke dalam marketplace. Kan semua sekarang serba lelang, bahkan untuk kami di pemerintahan untuk penyediaan konsumsi semacam ini harus melalui marketplace. Tidak bisa seperti dulu lagi langsung beli di warung kemudian jadi hidangan tidak bisa, karena sudah beda ya, Pak, beda. Sekarang semua serba digital. Karena itu untuk memutus anggaran-anggaran yang kurang pas juga Pak. Kalau dulu mungkin masih ditemukan dalam tanda kutip penyalahgunaan anggaran. Kalau sekarang dengan adanya digital ini hal tersebut bisa kita minimalisir. Kemudian tadi saya sampaikan juga perlunya penguatan branding dan design thinking. Dan tadi disebutkan juga Bu Awang bahwa memang terkait dengan industri kreatif dan ekonomi kreatif memang sangat dibutuhkan itu pengembangan branding itu, baik itu kemasan maupun dari sisi sukses story-nya. Kalau terkait dengan tadi disinggung juga ekonomi syariah, kami karena kami di perekonomian harus bisa melihat perekonomian secara secara luas ya. Jadi ekonomi syariah memang menjadi salah satu potensi. Jadi kita masih mempunyai konsep bahwa ekonomi syariah hanya konsep yang sifatnya religi. Karena itu memang secara kenyataan dan by data juga ekonomi syariah ke depan sangat berpotensi. Jadi kalau kita tidak bergerak di sisi ekonomi syariah bakalan ketinggalan. Jadi bagaimana kita selalu menguatkan misalnya sertifikasi halal. Kemudian kalau dari sisi pangan, penyembelihan sapi yang secara syariah itu ada yang namanya juleha, mungkin Ibu Perso ya, julu sembelih halal itu jadi orang meskipun maaf ya non muslim sudah mulai dari sisi kesehatan itu aware dengan konsep ekonomi syariah. Makanya kita harus bergerak juga, dan alhamdulillah Bu Dari ini sekali lapor DIY juara ini loh Bu, beberapa kategori untuk penghargaan Adinata Syariah di tahun ini. Mohon dukungannya ke depan Bu supaya bisa lebih ini lagi. Saya juga ini tertarik menyinggung tadi mengenai pinjol. Jadi jangan sungkan-sungkan untuk masyarakat ini, mumpung ketemu dengan para pendengar, kami juga menjadi salah satu tim anggota Satgas Pasti yang punyanya Otoritas Jasa Keuangan. Beberapa dinas juga tergabung dalam tersebut, termasuk Dinas Koperasi. Dinas Koperasi juga monggo kalau ada keluhan hak penipuan segera lapor ke OJK. Ada call centernya juga. Nanti mungkin di kesempatan lain saya informasikan ya. Yang jelas tim itu ada dan selalu siap untuk mengantisipasi hal-hal terkait dengan penipuan-penipuan tersebut melalui pinjam.
Wow, ini sudah panjang kali lebar, banyak sekali yang memang harus dibagikan di sini karena momennya tepat saat ini. Oke, ini saya balik lagi ke Bu Awang. Bu Awang, ini kan tadi saya dengar memang banyak lini yang ada di dalam satuan perseroan terbatas yang ada di UMY tadi ya, dan salah satunya tadi adalah Koperasi Simpan Pinjam Syariah. Nah, ini juga menyenggol yang tadi udah disampaikan oleh Pak Wawan, betapa ternyata sekarang itu yang segala yang apa ya, ada identifikasinya sama syariah itu kayaknya menjadi peluang baru. Sebenarnya bukan hal yang baru, tapi mungkin karena awareness itu sudah semakin tinggi di masyarakat, akhirnya jadi kayak semacam peluang yang sangat menjanjikan. Nah, ketika ini kita melihat saat ini eranya sudah era digital, ini sudah sejauh mana sih Bu yang tadi dikatakan BMT di Koperasi Simpan Pinjam Syariah yang ada di mana tadi? Di OMY itu, itu seperti apa, sudah sejauh apa beradaptasi di era sekarang, dan kemudian inovasi apa yang memang saat ini sudah dilakukan untuk terus menggait calon apa ya, anggota kah atau mungkin lebih banyak masyarakat lagi di luar sana? Ya, baik Mbak Diva. Tahun 2022 kami mendapat penghargaan dari Dinas Koperasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai rintisan koperasi modern. Nah, untuk menjadi koperasi modern itu penilaiannya ada 3. Yang pertama, memiliki pilar keanggotaan, pilar usaha, dan pilar keuangan. Nah, apa 3 pilar ini dalam konteks digitalnya atau modernisasinya? Yang pertama, pilar keanggotaan. Kami BMT UMY ini kami tidak punya anggota yang anggota kami itu berbasis digital. Jadi keanggotaan itu orang kalau mau daftar jadi anggota koperasi di kami tidak harus didatangin langsung ke rumah. Atau datang ke kantor, tapi dia bisa daftar melalui platform digital, gitu. Artinya itu pertama digitalisasi keanggotaan, mendaftar secara digital, lalu kemudian keanggotaan kami juga memiliki sistem aplikasi digital. Jadi sudah tidak lagi image koperasi itu koperasi yang manual, koperasi yang tua, gitu ya, koperasi yang tradisional, itu sudah tidak ada lagi image seperti itu. Jadi bagaimana memodernisasikan melalui media sosial, melalui digitalisasi pelayanan. Kemudian pilar yang kedua adalah pilar usaha. Nah, bagaimana kami di industri koperasi ini memberikan usaha dengan konsep usaha yang bisa memberikan orientasi dari hulu ke hilir bagi masyarakat, khususnya bagi anggota. Orientasi dari hulu ke hilir itu bagaimana mulai dari anggota itu lahir ke dunia gitu sampai mungkin dia tutup usia. Bagaimana koperasi bisa memberikan fasilitas dan bisa melayani mereka dengan berbagai kreativitas ya, dengan berbagai inovasi yang kami lakukan. Itu menjadi tantangan bagi kami waktu itu. Dan alhamdulillah kami bisa memenuhi kriteria yang kedua itu, yaitu berorientasi di sektor usaha. Tentunya sektor usahanya yang berbasis modernisasi ya. Kami bagaimana memberikan pelayanan ke anggota itu, dari anggota dari hulu ke hilir, bagaimana dia baru lahir kita mempunyai produk apa sampai dia mungkin tutup usia gitu. Kemudian penilaian yang ketiga adalah dari pilar finansial, keuangan ya, pilar keuangan. Bagaimana keuangan itu harus transparan dan akuntabel. Nah, ini dulu image-nya kalau bicara koperasi itu takut dibawa lari oleh karyawannya misalnya gitu ya. Nah, bagaimana kita mengelola koperasi ini secara transparan dan akuntabel? Sekarang sudah tidak lagi orang mau menitipkan atau mau membuka simpanan pokok atau simpanan wajib itu diterima uangnya oleh marketing. Mungkin kalau manual bisa diterima uangnya oleh marketing, Mbak. Tapi datanya sudah langsung terkonek dengan sistem di kantor. Terinput ya? Terinput di kantor. Bahkan mungkin kita juga sudah bicara transfer antar rekening, gitu, layanan transfer antar rekening, layanan digitalisasi di transaksi keuangan di antar anggota, dan kami juga sebagai lembaga keuangan juga melayani anggota secara digital di sisi keuangan. Nah, 3 pilar inilah yang harus dipenuhi oleh koperasi agar mereka bisa mengikuti perkembangan zaman menjadi koperasi modern. Nah, apa yang kami lakukan? Yang kami lakukan di bidang usaha salah satunya. Kami memiliki beberapa anggota yang bisnisnya itu berbasisnya memang bukan manual ya. Manual dalam artian dia ada fisik kantornya atau fisik toko. Kami sangat banyak sekali anggota-anggota kami justru tokonya tidak ada secara offline. Di jalan mana itu jarang banget kami punya. Kami justru banyaknya
mereka memiliki pelayanan mungkin berbasis dari rumah, dikerjakan dari rumah, tetapi dia bisa menghasilkan banyak pendapatan, banyak income itu dengan media sosial. Jadi analisa pembiayaan kami itu kebanyakan melalui platform-platform gitu. Saya minta laporan keuangan yang lewat marketplace A, marketplace B, marketplace C gitu. Jadi laporannya ada dan ilmu yang harus kami kuasai juga harus di bidang itu. Iya, Gitu. betul. Jadi beberapa anggota kami dia memiliki usaha yang produksi, mulai dari produksi sampai penjualannya itu memang kalau produksi memang offline ya, tetapi secara penjualannya ya melalui marketplace. Dan beberapa kami punya anggota yang ternyata di luar unpredictable ya Bu. Jadi saya punya anggota usahanya desain cover buku. Iya. Iya, jadi cover buku dan dia jualan cover itu di marketplace, gitu, dibeli oleh orang luar dan sebagainya. Itu dia nggak pernah keluar rumah, dia kerjanya dari rumah. Mungkin sampai tetangganya mikir ini kerjaannya apa ya, tapi kok kerjaannya ada apa aja gitu ya Waktu itu, pendapatan ya. Iya, Punya akses tambah terus gitu. Iya, betul. Nggak kerja tapi wah asetnya Bapak, betul itu. Bapak bisnisnya apa? Iya. Ibu baru tahu bisnis saya apa gitu. Bisnis saya adalah saya membuat cover buku. Iya. Cover buku. Lalu ada juga saya punya anggota yang usahanya membuat template presentasi. Dulu kita pikir template presentasi, tapi ternyata template presentasi untuk profesor di luar negeri. Laku kayak ya, gitu-gitu. tetap ya hal-hal seperti itu ya, digital ya, Iya, produk iya, digital. desain grafis kayak gitu-gitu. Jadi keseharian kapan bisa kami datang ke rumah? Kapan saja bisa gitu. Karena memang stay dari rumah gitu. Nah, beberapa anggota-anggota kami memang punya industri-industri atau bahkan kami punya pengusaha yang luar biasa ya, kami dampingi dari awal gitu sampai sekarang dia sudah punya pendapatan yang cukup tinggi. Itu pengusaha ini Pak, kaos yang pakai edukasi. Kaos dakwah gitu. Oh, ada Kaos kalimatnya dakwah. gitu ya? Ada edukasinya. Jadi dia membuat desain kaos yang dijual bukan fisik kaosnya Pak. Tapi Yang dijual idenya. kata-katanya. Kata-katanya. Gitu. Bisa Kata-kata dakwah, bisa kritik juga Nah, bisa loh. gitu. Bisa Iya, dakwah iya. atau edukasi. Iya. Kadang edukasi tentang kesehatan, edukasi tentang mungkin bahaya apa misalkan ya. Narkoba. Itu jadi kreativitas ide memang oh iya ya gitu. Jadi yang dia jual bukan fisik kaosnya Pak Wawan, Idenya, ya, tapi ya. ide kreatifnya. Gitu, membuat kata-kata mungkin kalau kita melihatnya maaf ya mungkin bisa ditutup dagadu gitu ya. Nah, ini juga punya di sisi lain, tapi kalau dagadu mungkin dia memproduksi kaosnya. Kalau ini enggak, yang dia jual adalah Ide-idenya. lisensi dan kekayaan intelektual. Jadi bicaranya udah kekayaan intelektual tentang desain kata-kata edukasinya gitu. Itu. Wow. Ya seru ya. Kayaknya kalau ada barangnya di sini kita bisa lihat bersama, seru ya kayaknya. Iya, boleh nanti kita Kapan-kapan buka mungkin. ininya, profilnya beliau. Oke, nah ini Bundari, kalau Bundari mau coba menanggapi nih dari sudut pandang seorang Bundari, ini gimana Bu? Ngerasa tantangannya makin kesini kan harusnya makin banyak ya, karena dunia ini terus berputar, terus bergerak gitu kan ya, dan di tengah tantangan inovasi yang semakin dibutuhkan, apa ya, biar yang namanya koperasi dan UKM ini bisa terus berdaya saing di antara badan hukum lainnya, ini sebenarnya tantangan yang paling menantang itu apa Bu? Sebenarnya kita tahu bersama, Mbak, dengan hari ini kita lihat bahwa tantangan terbesar dari koperasi yang ada di daerah Semaju Jakarta itu adalah sumber daya manusia dan tata kelolanya. Tetap SDM tuh ada SDM ya di pasti situ ada. ya. Nah, sehingga masih banyak koperasi yang belum dikelola dengan profesional. Belum punya sistem akuntansi yang digital, berbasis digital, dan juga bahkan belum memahami pemasaran secara digital, sehingga ini banyak sekali yang mungkin masih yang kita lihat di wilayah kita, di daerah kita sendiri saja lah, masih tradisional betul. Nah, dan dengan hari ini juga tantangan ini menjadi perhatian kami, sehingga terkait bagaimana Komisi B mendorong kolaborasi antara lintas OPD, bagaimana misalnya Dinas Koperasi, Kominfo dan Dinas Perindustrian ini agar memberikan pelatihan-pelatihan
kepada koperasi-koperasi yang ada di daerah istimewa Yogyakarta, literasi digital tadi, dan juga ketika bicara hari ini akses internet yang belum tentu semua Belum rata ya, Bu, ya. di daerah istimewa Yogyakarta, pastinya kita akan dorong dari Kominfo untuk bagaimana mereka bisa memberikan akses internet di wilayah-wilayah yang juga ingin koperasinya berbasis digital kan gitu, sehingga ini menjadi tantangan kita ke depan, sehingga pembinaan dan pengawalan program kegiatan ini harus kita dorong terus. Selain itu juga tantangan yang ada di daerah istimewa Yogyakarta itu ya terkait akses permodalan juga. Jadi memang koperasi-koperasi hari ini baru berbasis anggota dari hanya kecil-kecil kan, itu yang selama ini seperti kalau mungkin kita bicara di Bu Awang, kita sudah bicara koperasi yang sudah melek terhadap digital, tapi di DIY ini masih banyak sekali koperasi-koperasi yang masih tradisional, jadi yang secara manual kan itu, sehingga kita selalu dorong Komisi B DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta untuk adanya kolaborasi antara lintas sektor OPD, lintas institusi agar memberikan pelatihan-pelatihan dan literasi digital, literasi keuangan, literasi manajemen. Nah, ini menjadi salah satu program yang prioritas hari ini, karena suka tidak suka, mau tidak mau, hari ini kalau kita bicara koperasi harus berbasis digital. Kalau tidak pastinya banyak kendala-kendala yang ada di wilayah, bahkan kadang human error itu yang selalu ada dan kadang menimbulkan konflik di dalam manajemennya ataupun di dalam kelembagaannya, sehingga pastinya dengan koperasi memiliki sistem akuntansi yang rapi, bahkan pemasaran secara digital dan mempunyai pemahaman peningkatan sumber daya manusia yang berbasis digital hari ini, pastinya nanti akan kedepannya kita akan sama-sama bisa dilihat dari contoh yang sudah dilakukan oleh Bu Awang ini, bahwa bagaimana koperasi ini bisa dikelola, dimanajemeni dengan sistem digital yang ada. Oke, ini kalau ngebahas tentang SDM, memang SDM yang ada di universitas ini harusnya juga disebar ya, agar nantinya ketika terjun ke masyarakat ya betul-betul nanti bisa memberdayakan masyarakat, meningkatkan kembali kapasitas, bukan hanya kan semakin bermanfaat seseorang juga semakin baik kan ya, jadi bukan cuma ilmunya untuk diri sendiri tapi juga untuk semakin lebih banyak pihak yang merasakan gitu. Oke, kalau dari Pak Wawan sendiri Pak, ini jadi sebenarnya kalau boleh ditanyakan arah dan kebijakan strategi dari Biro perekonomian dan SDA Setda DIY agar nantinya bisa membangun ekosistem perekonomian yang memang lebih maju dan lebih merakyat lagi gitu Pak, bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat. Oke, kalau kami bicara kebijakan tentunya tidak hanya selesai di kebijakan, jadi bagaimana regulasi atau kebijakan itu bisa implementatif dan konkret diimplementasikan di masyarakat. Yang jelas saat ini karena di Dinas Koperasi sudah ada Sibakul, itu adalah salah satu langkah konkret kebijakan Pemda DIY bagaimana membantu para pelaku usaha UMKM dan mungkin ada koperasi juga di situ supaya bisa go digital, go online. Jadi sampai saat ini sekitar hampir sekitar 300 ribuan sudah bergabung di aplikasi Sibakul itu Bu. Baik itu UMKM, koperasi itu sangat dirasa sangat membantu, apalagi dengan adanya program yang gratis ongkir kalau kita pesan melalui Sibakul. Nah, tentunya lagi-lagi kami butuh dukungan dari beliau. Itu kalau dari sisi ini ya kebijakan konkretnya. Kemudian dari sisi infrastruktur pendukung. Karena kita bicara digital, nggak ada artinya ketika masih banyak ditemui di daerah DIY misalnya blank spot. Itu nggak akan jalan. Peluangnya besar. Jadi kami arahan ngasal dalam ya, teman-teman jangan hanya di belakang meja, tapi turun ke lapangan. Kami terus kan fokusnya kita di kawasan selatan ya Bu. Jadi kami kadang ke Bantul, kemudian sisi selatan, kami sampai Gunung Kidul. Ternyata memang ketika di situ kita temui tempat yang potensial wisatanya bisa dikembangkan, ternyata masih ditemui
blank spot. Jadi ketika kita akan bertransaksi, saya coba langsung dengan kris, dengan segala macam, agak repot juga. Nggak nyangkut-nyangkut ya Pak ya? Betul, dengan adanya seperti itu kami juga tidak tinggal diam. Memang kolaborasi penting. Kalau tadi secara platformnya lewat Sibakul. Nah, dari sisi infrastruktur pendukungnya kami kontak dengan teman-teman Diskominfo. Daerah sini masih blank spot. Tolong segera diatasi karena ekonomi nggak akan tumbuh karena sekarang digital, orang mau bertransaksi. Sekarang ini masyarakat itu sudah jarang yang bawa uang cash. Betul. Biasanya cashless. Saya juga yang jarang penting soalnya. handphone jangan ketinggalan. Bundari lebih bingung ketinggalan handphone daripada ketinggalan dompet. Karena saya juga gitu. Karena dompetnya ada di HP ya. Kan semua ada di sini. Jadi, Bangun tidur yang dipegang handphone bukan dompet. mau bayar saya tinggal gini Bu. Nah itu kalau dari sisi infrastruktur kita selalu kolaborasi dengan teman-teman Dinas Kominfo dan kita juga perlu dukungan dari Pemkap juga karena dari sisi kewenangan di DIY kami sekaligus lapor Bu, kalau DIY Kominfo itu hanya menarik kabel FO itu sampai kelurahan. Dan itu kapasitas untuk istilahnya internetnya itu sangat mencukupi kalau hanya untuk sistem informasi kelurahan itu, dan itu bisa sisa kuotanya bisa dimanfaatkan untuk mendorong transaksi ekonomi. Nah, yang kadang kita perlukan adalah dukungan dari Pemkab untuk menarik kabel yang dari kelurahan itu menuju ke tempat-tempat wisata yang potensial. Itu sudah kewenangannya kabupaten. Kami, teman-teman Kominfo juga sudah masuk, kami kalau hampir seluruh kelurahan DIY sudah kita fasilitasi. Tinggal bagaimana teman-teman di lini paling bawah punya inisiasi bisa menarik itu ke tempat-tempat yang potensial untuk ini. Itu dari sisi infrastruktur. Kemudian dari sisi pembayaran, tadi saya sampaikan kita selalu mendorong pembayaran dilakukan secara digital, cashless dengan metode kris yang mungkin sering. Jadi ini sekaligus saya ke masyarakat juga edukasi. Boleh, Pak. Bacanya kris. Bukan kiuris, bukan kiris. Jadi ini yang menyampaikan langsung dari Deputi Gubernur ini. Bacanya adalah kris. Karena depannya kan Q Pak, jadi kadang banyak yang ketipu Saya ya. juga waktu itu sama juga, bacanya kiuris. Keberat-beratan ya. Harusnya Yang benar itu kejawa-jawaan kris. ya. Saya percaya yang Diko adalah Bu Deputi langsung. Pak Deputi. Jadi ternyata kris di DIY itu secara data juga signifikan juga. Kalau secara data jadi di triwulan 2 ini di DIY mencapai transaksinya 20,43 triliun. Wow. Atau sebesar tumbuh 482,89% dibandingkan triwulan 1. Transaksi kris. Itu baru triwulannya aja ya Pak ya? Triwulannya. Jadi ini saya pikir ke depan memang kita lebih memberikan edukasi ke masyarakat supaya ayo cepat kita belajar, jangan ketinggalan karena digitalisasi itu bergerak sangat cepat. Betul. Dan kami juga dengan kalau lagi-lagi nyangkut ekonomi syariah, tadi kami juga mengembangkan dengan BI kalau ini mengembangkan semacam aplikasi yang namanya Gandeng Gendong Super Apps. Apa itu? Jadi itu karena kami melihat orang kadang mau nyumbang masjid, mau infak, sedekah itu susah, harus nunggu kotak ibadah. Lah sekarang dengan aplikasi ini orang dengan tinggal pencet bisa langsung infak, sedekah ke masjid, ke yayasan-yayasan itu, dan itu tanpa biaya. Dan tentunya itu 0%. Kami menggandeng seluruh perbankan di DIY. Ternyata transaksinya juga lumayan bagus, dan itu cukup menjadi potensi yang cukup bagus untuk pertumbuhan ekonomi di DIY. Kami pengalaman kemarin waktu launching program ini dalam waktu kurang dari 5 menit dari peserta yang ada terkumpul 150 juta. Itu baru dari satu ini. Apalagi kalau itu disebarluaskan. Mungkin ini karena aplikasi baru ya, jadi mungkin perlu lebih sosialisasikan ya. Kemudian satu lagi dari sisi pemerintah, kalau dari Bapperida kami dari Badan Perencanaan Riset dan Inovasi Daerah DIY, kalau dulu Bapeda mengembangkan sistem satu data, sehingga nanti masyarakat ketika akan membutuhkan data terkait perekonomian bisa mengakses di Bapeda DIY, karena itu juga kami perlukan ketika data itu sudah sinkron satu data,
itu tentunya akan membantu kami di Biro Perekonomian ketika menyusun perumusan kebijakan terkait perekonomian sehingga datanya tidak simpang siur. Taruhlah susah sekali Mbak, misalnya harga cabai hari ini itu berapa, itu seperti itu aja susah tuh. Jadi hal-hal seperti itu mungkin bisa kita atasi dengan adanya satu data ini sehingga pemerintah bisa mengambil kebijakan secara lebih cepat dan tepat dengan digitalisasi ini yang lebih baik. Oke, baik, siap. Nah ini lagi-lagi kita kayaknya nggak akan pernah pindah dari yang namanya kolaborasi ya. Yeah. Tapi kalau dari Bu Awang sendiri ini sudah ada kolaborasi yang memang dilakukan bersama dengan pihak lain, katakanlah bersama dengan Pemda ataupun mungkin stakeholder yang lain gitu untuk terus bisa meningkatkan kapasitas, capability dari entah itu BMT atau mungkin perseroan terbatas yang memang ada di UMY itu, Bu. Ya. Ya, kolaborasi yang kami lakukan kalau di konteks koperasi kami terus tentunya dengan Sibakul ya. Iya. Oh, adanya sudah memang ya. Sibakul itu mendukung terhadap UKM ke UKM pendampingannya kami di BMT. Memang kendala kami berikutnya adalah selain literasi ya Bu, dari tadi literasi adalah pemahaman masyarakat yang belum begitu aware tentang konsep digital ya. Masyarakat yang masih harus kita dampingi bagaimana membuat laporan keuangan minimal aja dulu gitu ya. Kadang bisnis mereka, usaha-usaha yang berada di akar rumput ini ya udah yang penting jalan gitu ya. Mereka selalu tidak pernah memisahkan antara keuangan rumah tangga dengan keuangan usaha gitu. Nah ini pendampingan kami sampai ke sana bahwa keuangan itu harus dipisahkan antara keuangan usaha dengan keuangan keluarga agar kelihatan potret keuangannya. Nah jika nanti aplikasi ini berbasis digital bisa kita edukasi ke masyarakat, masyarakat sudah bisa sangat menata tentang bisnisnya gitu. Lalu kemudian bicara tadi tentang tantangan ya, jadi saya juga agak tergelitik tentang tantangan. Memang selain kolaborasi yang kami lakukan, tantangan kami berikutnya adalah akses modal nih Pak Wawan dan Wah, ini ini nih. salah satu tadi sudah saya sampaikan sama kan akses modal. Iya. Nanti saya tanggapi Bu. Karena kami betul, karena kami kan di industri ya, Mbak Tifa ya, kami di industri dan kami yang menjangkau ke akar rumput langsung nih. Jadi kami masih sangat terasa sekali nih akses permodalan. Gimana nih koperasi mendapat tempat gitu ya yang terbaik, mendapat tempat yang cukup gitu di pemerintah untuk bisa mendapatkan akses permodalan. Sehingga kami sebagai perpanjangan tangan bisa menyampaikan ini ke akar rumput UKM-UKM yang selama ini kami dampingi gitu. Dan kami yakin nanti dengan pendampingan berbasis teknologi yang kita sudah melek digital, ini bisa mereka tumbuh UKM-UKM yang dengan inovasi kreativitasnya tadi, bisnis-bisnis yang menurut saya bisnis-bisnis yang modern ya, yang dulu mungkin tidak kita pikirkan. Terus sekarang anak-anak sekarang itu udah kreatif banget Pak, gitu. Ada contohnya mahasiswa itu kami berpikir dia hanya kuliah aja, tapi kok dia punya fasilitas yang lebih dibanding teman-temannya. Ternyata dia punya sampingannya apa? Dia meredesain usaha-usaha UKM-UKM yang tidak memiliki kemampuan di dunia digital. Contoh misalnya dia membuatkan company profile, dia membuatkan website gitu. Dia membuatkan foto-foto usaha. Jadi lalu kemudian diuploadlah di marketplace. Kan tidak semua pelaku usaha melek tentang begitu ya. Yang melek digital biasanya anak-anak generasi milenial, generasi Z gitu. Nah, dia mengambil celah itu. Ibu bisnisnya mau saya branding nggak gitu? Branding lewat digital. Jadi dia membuatkan website. Dia membuatkan company profile. Dia membuatkan foto produk yang itu layak untuk diupload gitu. Siap. Nah, Bu, ini mungkin bisa sekaligus juga closing statement nih. Karena waktunya makin terbatas nih. Monggo apa yang mau disampaikan? Ya, prinsipnya kami dari industri khususnya di koperasi kami sangat apresiasi tentang produk yang sedang digalakan oleh Dinas Koperasi DIY tentang Sibakul dan kami selaku industri yang mendampingi UKM-UKM di akar rumput turut mendampingi UKM-UKM agar bisa scale up gitu ya. Scale up baik itu scale up dari sisi produk, scale up dari sisi pemahaman
digitalisasi maupun scale up dari sisi keuangan. Oke. Sehingga ketika mereka sudah scale up, mereka akan bisa membersamai tumbuh dan berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Karena sekarang sudah tidak bisa lagi bisnis hanya bicara saya bisnisnya tidak hanya bicara lokal gitu ya, bicara ya udah kita harus mengikuti perkembangan digitalisasi. Nah itulah yang selama ini kami dampingi melalui lembaga keuangan yang sekarang kami geluti di KSPPS BMT UMY, bagaimana mengajak anggota-anggota UKM-UKM yang bisnisnya masih konvensional, masih tradisional, kita ajak startup untuk lebih digital. Dan kami juga menggandeng anak-anak yang generasi Z gitu ya, generasi milenial untuk bisa memiliki produk, memiliki pendampingan bagi UKM-UKM yang masih tradisional tadi gitu. Yaitu yang tadi bisnisnya mendampingi scale up-nya para UKM-UKM. Nah, kami yang membersamai itu gitu. Baik, Iya. siap. Kalau dari Pak Wawan, Pak, apa nih Pak closing statement ya? Kayaknya mau menanggapi ya, tapi satu kalimat aja dirapel ya Pak. Langsung closing statement ya. Oke. Yang penting Bu, tadi Ibu bicara mengenai permodalan, jadi kami sampaikan juga bahwa di DIY ada satu tim juga, kebetulan kami sekretariatnya, kami yang koordinir juga, ada namanya tim percepatan akses keuangan daerah, TPAKD. Bundari lapor kami juara 1 Bu, hari ini 2 hari yang lalu Bu, Pak Gubernur hadir di Jakarta untuk langsung menerima awarding itu. Jadi monggo Ibu kalau terkait dengan akses permodalan, kita kan ada program KUR dari pemerintah pusat ya. Monggo di situ kami juga kembangkan, karena kita bicara digitalisasi, kami dengan beberapa stakeholder mengembangkan yang namanya website KUR Jogja. Ibu bisa akses di situ. Itu mempertemukan antara pelaku usaha dengan pihak perbankan. Kami buat semacam rumahnya secara digital. Monggo nanti untuk pencairannya dan segala macam silakan langsung bertemu dengan pelaku jasa keuangan. Kemudian ada yang perlu kami sampaikan juga, Bundari lapor juga ini Bundari. DIY sudah menindaklanjuti, karena kita bicara ini ya konsep ekonomi yang berkelanjutan tentunya ya. Ada di DIY satu-satunya yang mempunyai perda ekonomi hijau. Itu sudah terbit tahun 2024. Saya pikir ini penting juga, karena ini kan konsepnya digitalisasi untuk yang ekonomi yang berkelanjutan. Dan tahun ini sudah kami tindak lanjuti dengan menyusun pergub ekonomi hijau, dan kami mohon dukungannya untuk Monef ke depannya, karena ini sangat berkaitan bagaimana digitalisasi tapi tanpa meninggalkan wawasan ekonomi yang berkelanjutan. Barangkali itu, tapi karena ini waktunya terbatas, saya langsung closing statementnya. Jadi mari kita saling bersinergi bersama-sama. Kami dari sisi pemerintah, kami juga mohon dukungan Bu Bundari dan teman-teman para pelaku usaha UMKM untuk bersinergi, melangkah bersama menumbuhkan perekonomian DIY secara lebih inovatif. Kita terus tingkatkan skill digitalnya. Jadi karena mau tidak mau itu jangan sampai kita ketinggalan. Dan kita jadikan DIY sebagai semacam laboratorium ekonomi kreatif untuk menciptakan wirausaha yang unggul, dan tentunya itu semua berbasis budaya dan kearifan lokal, sehingga ke depan akan semakin siap dalam menghadapi tantangan. Amin, siap Pak Wawan. Nah ini gongnya langsung dari Bundari deh, mau gimana? Beliau yang punya ini. Ya, terima kasih. Pastinya DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta sangat support dan mendorong betul bagaimana melalui fungsi kami di dalam regulasi. Ketika memang bicara regulasi, apa yang harus kita revisi dalam hal regulasi. Kalau memang sekarang harus berbasis digital dan semuanya, kita buatkan, ayo kita duduk dalam satu meja untuk bagaimana kita merevisi regulasi yang sudah ada, sehingga hari ini regulasi yang ada bisa istilahnya beradaptif dengan era digital yang selalu disampaikan oleh Bu Awang tadi, cukup luar biasa manfaatnya. Dan selanjutnya pastinya di dalam penganggaran kami akan support di dalam faktor atau sektor penganggaran, bagaimana kita kawal terus program kegiatan untuk koperasi dan UMKM yang ada di daerah Istimewa Jakarta ini, dalam rangka bagaimana koperasi dan UMKM di DIY bukan hanya nanti bisa bertahan, tapi juga benar-benar menjadi penggerak utama ekonomi di daerah. Dan kita melihat bahwa DIY ini tadi disampaikan oleh Pak Wawan tidak hanya istimewa di dalam kebudayaan, tapi juga
menjadi unggul di dalam perekonomian yang ada di daerah Istimewa Yogyakarta dengan pelaku usaha yang kreatif, berdaya saing, berbasis digitalisasi, sehingga nilai-nilai kegotong royongan ini betul-betul terwujud. Dan pastinya sekali lagi DPRD DIY dalam hal ini akan terus berada di garda terdepan, memastikan setiap kebijakan dan anggaran berpihak pada rakyat kecil dan membuka ruang bagi inovasi lokal, sehingga mari kita bersama sinergi semua pihak pentaholik yang ada mewujudkan ekonomi daerah Istimewa Yogyakarta yang modern, inklusif dan berkelanjutan. Wow, terima kasih Ibu. Top ini dukungannya. Bu. Betul, ini kami harapkan. ketika yang duduk nih memang sudah berkompeten semuanya, pasti saya yakin semua akan merasa terfasilitasi dan Insya akan Allah. tersampaikan juga ya yang menjadi input-input baiknya agar nanti output bersama juga semakin baik. Oke, baik, terima kasih sekali ini untuk Ibu Andriana Wulandari SMIP Sama-sama, Mbak selaku Tifa. Ketua Komisi B DPRD DIY. Makasih ya Bu ya udah hadir di sini dan banyak sekali insight yang tadi dibagikan untuk kita semua. Dan kemudian juga terima kasih untuk Bapak Eling Priswanto SEMM, Kepala Biro Perekonomian dan SDA Setda DIY. Terima kasih Bapak udah hadir di sini. Iya, sami-sami, Ini melengkapi Mbak Tifa. kita semua dengan informasi-informasi baiknya. Wow. Dan juga pastinya ada Ibu Uwangwari SEMEK selaku Direktur Utama PT Umat Mandiri Berkemajuan. Terima kasih sudah berbagi banyak hal dan semoga bisa menjadi panutan juga inspirasi untuk koperasi dan UKM di tempat-tempat lainnya. Amin, Oke. amin. Terima kasih, sehat sukses selalu. Amin. Dan akhirnya itulah tadi ya, kita sudah menyaksikan ada podcast Pojok Sibakul persembahan dari Dinas Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta. Terima kasih pula untuk Pusat Desain Industri Nasional Yogyakarta yang sudah memberikan studio yang sangat ciamik hari ini, sangat nyaman. Sampai tadi lupa durasi juga ya, tapi nggak apa-apa. Nanti kita lanjut lagi di episode berikutnya. Sampai jumpa, terima kasih.